Baik, pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai tugas share hosting minggu lalu, di mana tugas share hosting minggu lalu yang saya berikan itu menggunakan EHCP atau control panel EHCP. Ternyata banyak dari kalian yang masih belum memahami atau mengerjakan tugas sesuai dengan perintah. Biarpun beberapa perintah pada tugas soal ini tidak ada di dalam video yang saya berikan, tetapi kalian seharusnya bisa atau bertanya jika memang tidak mengetahui maksud dari perintah tugasnya ya. Seperti di sini kan ada transfer domain yang memang tidak saya berikan di video sebelumnya. Nah, sekarang kita akan langsung mencoba untuk menyelesaikan soal tugas minggu lalu ya. Nah, di sini konfigurasi server, saya kasih IP server itu bebas kepada kalian. Boleh menggunakan IP berapa saja. Sistem operasinya Linux tentu saja. Kita pakai Debian. Untuk konfigurasi klien itu boleh static DHCP. Sistem operasinya kalian pakai boleh Windows atau Linux. Nah, di sini ada konfigurasi akun klien. Jadi kita simulasikan ada dua pembeli 1 dan pembeli 2. Di sini pembeli 1 membeli paket single, pembeli 2 membeli paket premium. Untuk konfigurasi pembeli 1 seperti yang tertera menggunakan template WordPress. Untuk konfigurasi pembeli 2 dia sudah ada template-nya tersendiri. Oke, sebelum kita masuk ke langkah kerja, kita lihat dulu menu paket dari layanan hosting kita ya. Di sini ada single share hosting dan premium share hosting. Di mana single share hosting itu memiliki satu domain, satu email, limit bandwidth-nya 100 GB, satu FTP, satu database, speed upload dan speed download-nya 1 MB. Nah, untuk premium itu domainnya bisa menampung 5 domain, lalu 50 email bisa ditampung, limit bandwidth-nya 500. 10 FTP akun bisa ditampung di sini, lalu ada 10 database, speed upload-nya 10 Mbps dan speed download-nya 5 Mbps. Oke. Nah, jadi di sini bisa kita lihat di mana pembeli 1 membeli paket single dan pembeli 2 membeli paket premium. Oke. Kita harus sesuaikan paketnya sesuai dengan paket yang sudah tersedia di sini ya. Oke. Kalian buka EHCP kalian bisa login. Baik, langkah pertama kalian bisa langsung masuk ke control panel kalian atau ke EHCP kalian. Di sini kalian bisa pilih add domain langsung all in one atau add domain dengan langsung membuat FTP akun dan panel user aja. Kalau kalian tidak ada menu all in one, kalian bisa milih add domain dengan panel user ya. Di sini kita pakai all in one saja. Oke, kita kasih di sini nama domain untuk pembeli pertama ya. Kita bisa cek. Ini pembeli pertama itu menggunakan nama domain itu nama kelompok absen.com. Oke, di sini saya kasih nama domain nama saya saja. Nah, di sini untuk panel user atau username-nya sesuaikan dengan nama domain. Kalian juga bisa kalau memang tidak ingin disesuaikan dengan nama domain itu bebas, tetapi agar lebih mudah diingat kita sesuaikan username-nya semuanya dengan nama domain. Oke, di sini juga nama DB-nya juga, DB username-nya juga, untuk password juga ya. Nah, di sini ada kuota upload dan download-nya. Di situ kalian bisa sesuaikan dengan ketentuan yang ada di page terakhir. Nah, di sini kan untuk klien 1 atau pembeli 1 dia membeli single share hosting. Jadi di sini limit bandwidth-nya 100 GB, speed upload dan download-nya 1 MB. Oke. Di sini kalian bisa isi 100 mungkin 1 juta ya. Terus untuk uploadnya itu
1024 itu 1 megabyte ya, karena di sini hitungannya KB atau kilobyte. Sini kita 1024 juga biar genap 1 gigabyte, 1 megabyte. Nah, di sini time of date bisa kalian isi sesuai dengan ketentuan ya. Oke. Oke, sini sudah semua. Kita tinggal submit. Oke, untuk pembeli pertama kita sudah selesai mensubmit ya. Kita lanjut untuk pembeli kedua. Nah, jadi di sini ya. Langkah kerja tadi, oh ya kita bahas langkah kerja dulu. Langkah kerja tadi kita sudah berhasil membuka panel admin. Ini sudah oke. Lalu membuat konfigurasi, kita baru membuat satu konfigurasi paket hosting. Jadi sekarang kita buat untuk konfigurasi paket hosting yang kedua untuk pembeli kedua. Nah, di sini kita kasih nama domainnya smkn1kucler.org ya. Karena di sini kan pembeli dua memiliki dua domain. Jadi kita buat satu domain dulu yang memang langsung nyatu dengan panelnya dia. Nah, jadi kita pakai domain yang pertama sebagai domain premiernya ya. Oke, kita masuk ke PHP lagi, smkn1kucler.org. Oke. Sini sudah berhasil terbuat. Untuk panel username kita kasih sesuai dengan domainnya saja ya, atau kalau kalian lebih enaknya lagi bisa kasih smkn1 kucel karena kan ini hanya berbeda domain saja. Oke. Sini saya tetap kasih nama domainnya sebagai username. Kalian bisa menyesuaikan selera kalian ya. Di sini seperti biasa diisi. Nah, untuk kuota upload dan downloadnya kita lihat lagi di ketentuan paketnya. Nah, di sini ketentuannya adalah limit bandwidthnya itu 500 GB, terus untuk speed upload dan downloadnya masing-masingnya 10 dan 5 ya. Oke, kita isi sekarang. Berarti ini 5 juta. Oke, untuk ini berarti dia 10 ya. Oke, kalian bisa sesuaikan ya, 1024 dikali 10 itu adalah 12.400 ya. Di sini untuk 500 ya kalian kalikan saja lagi. Di sini saya kasih 500 MB saja. Memang ini tidak full ya. Kalau misalnya dihitung dia ada sekitar 500 berapa. Ini saya kasih sebagai contoh seperti ini saja. Untuk time of date juga bisa kalian kasih sesuai ketentuan. Emailnya juga ya. Tadi kalian bisa kasih emailnya sesuai apa yang diinginkan oleh klien, oke. Jadi di sini saya kasih agung.smkn1 Kuta Selatan. Kita submit. Nah, kita sudah selesai membuat dua paket untuk pembeli 1 dan pembeli 2. Kita masuk kembali ke Word. Kita masuk ke langkah kerjanya lagi. Di sini melakukan konfigurasi domain pada EHCP. Oke, seharusnya yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah melakukan transfer domain ya. Kita lakukan transfer domain terlebih dahulu. Ini harusnya terbalik. Nah, sekarang karena tadi untuk pembeli 2 itu ada 2 domain, kita baru memberikan dia 1 domain. Kalian bisa lihat di list panel user. Nah, di sini untuk pembeli 2 itu baru memiliki 1 domain ya. Nah, satu hal lagi yang harus kita lihat adalah penempatan max domain dan max mile-nya. Itu kalian harus tetap setting di list panelnya. Nah, sini sesuaikan. Ini kan harusnya 1 semua. Nah, ini kalian sesuaikan, baru kalian submit. Oke. Kita sesuaikan untuk pengaturan paket yang kedua. Nah, di sini max domainnya itu 5. Terus max panel usernya 10. Kita sesuaikan ya, sesuai dengan ketentuan di gambar ini.
mana FTP-nya 10, email akunnya itu 50, database-nya 10 ya. Oke. Database-nya 10, email akun 50. Next panel-nya kita kasih 0. Oke, kita submit. Oke, kita lihat listnya lagi. Oh, sudah terubah. Nah, di sini sudah terlihat ya perubahannya. Berarti sudah oke untuk konfigurasi paket. Kita bisa lanjut untuk transfer domain. Nah, cara membuat domain kosongan tanpa panel user, kalian bisa klik add on domain atau easy add domain ya. Atau easy add domain. Nah, di sini saya pakai add on domain. Kalian bisa langsung masukkan domain name-nya saja. smkn1 kutsel.portal. Di submit. Nah, di sini kalian bisa lihat nah ini di sini kan sudah masuk ke dalam listnya. Kalian jika kalian belum masuk atau belum langsung redirect ke dalam list, kalian bisa lihat di list domain. Nah, di list domain ini terdapat semua domain yang telah kita buat ya, yang masih ada dan telah kita buat. Nah, di sini kan kita ingin memasukkan smkn1 kutsel ke dalam portal atau ke dalam user panel pembeli kedua. Oke, kita masuk ke dalam domainnya. Di sini sudah selesai masuk ke dalam domain. Kalian masuk ke paling bawah. Di sini ada menu advance. Kalian pilih menu transfer file. Kalian pilih menu transfer domain ya. Nah, di sini kalian bisa pilih. Di sini juga ada delete akun untuk domainnya. Oke, di sini kalian bisa klik transfer domain saja. Dan username-nya bisa kalian kasih itu sesuai dengan user FTP yang ingin kalian transfer. Yang kita ingin transfer kali ini kan user FTP smkn1 kutsel.org karena ini kan pembeli yang kedua. Oke, kita submit. Sudah berhasil ditransfer. Kalian bisa cek di list panel user. Nah, di sini kan tetap hanya ada 2 control panel untuk pembeli 1 dan pembeli 2. Nah, jika kalian membuatnya masing-masing satu control panel itu ada misalnya pembeli 1 karena dia satu domain, satu control panel. Lalu untuk pembeli 2, masing-masing domain kalian buat 2 control panel. Itu sebenarnya tidak masalah, tapi menurut saya itu kurang efektif. Nah, bagaimana satu user yang seharusnya cukup mengelola satu control panel menjadi mengelola 2 control panel. Itu kan cukup menyusahkan bagi user gitu. Jadi kan lebih baik untuk memberikan satu control panel akun untuk banyak domain atau banyak website yang dikelola. Di sini juga untuk paket dari pembeli kedua kan dia membeli paket premium, di mana paket premium itu memiliki 5 domain. Jadi biar tidak sia-sia dia memiliki kapasitas 5 domain, yaitu harus kita manfaatkan. Nah, kalau misalnya kalian buat 2 panel akun, lebih baik si pembeli 2 ini membeli panel akun yang single karena itu kan cuma untuk satu domain aja. Lebih baik dia beli itu, lebih murah juga kan seperti itu. Jadi seperti itu logikanya. Kalian harus lagi-lagi saya tekankan kalian harus lebih banyak mungkin untuk membaca. Saya rasa kalian kurang teliti dalam membaca. Jadi saya harap kalian bisa membaca tugas dengan lebih baik lagi. Oke, di sini karena sudah selesai, kita langsung logout. Nah, kita masuk coba ke panel domain kedua ya, kutsel.org. Nah, di sini kita sudah masuk ke domain yang kedua. Kalian bisa lihat di list domain ada 2 domain, yaitu smkn1 kutsel.org dan portal. Nah, inilah yang saya maksud sebagai transfer domain, di mana si user itu bisa melakukan konfigurasi 2 domain dalam satu user panel. Oke. Kita balik lagi ke Word ya, Word tugas. Kita lihat langkah kerjanya lagi. Nah, di mana di sini transfer domain kita sudah selesai untuk konfigurasi domain. Nah, maksud dari konfigurasi domain ini ya seperti kita memasang WordPress-nya itulah. Nah, selanjutnya kita melakukan konfigurasi FTP pada server ya. Kita masuk dulu ke dalam server kita. Oke.
masuk sebagai user root. Nah, di sini kalian seperti yang ada di video sebelumnya, konfigurasi nano /etc /proftpd proftpd.conf ya, sesuai ketentuan yang saya bilang di video sebelumnya. Ini kalian ubah ya menjadi default rootnya. Nah, sebelumnya kan ada tanda sebelumnya kan ada tanda seperti ini yang menandakan ini dimulai dari folder root. Nah, kalian harus menghapus tanda ini karena kalau kalian tidak menghapus, sintak yang ada di belakangnya itu tidak akan terbaca seperti itu ya. Jadi ingat dihapus. Oke, kalian bisa simpan ini. Yes, kalian bisa restart paket FTP kalian ya. Restart. Nah, jika sudah, kalian buat FTP akun, dimana cara itulah add user sesuai dengan ketentuan yang tadi ya. Kita pakai nama domainnya saja sebagai penanda FTP akunnya. Nah, yang pertama kita buat gede1.com. Oh ya, di sini pada pembuatan user kita tidak bisa memberi tanda titik ya. Jadi kalian bisa pakai gede 1 atau isi com gini langsung. Saya lebih terbiasa menggunakan tanpa domain ya, atau tanpa TLD-nya atau top level domainnya. Jadi saya pakai gede 1 gitu aja. Sini si password juga. Oke, di sini untuk pembuatan user pertama, user FTP untuk pembeli 1 sudah selesai. Selanjutnya kita harus memberikan hak akses dan kepemilikan folder pada akun FTP ini. Caranya untuk memberikan yang pertama adalah memberikan kepemilikan folder. Caranya adalah chown. Di sini kalian bisa min r 7 nama FTP usernya atau akun FTP-nya, yaitu jadi saya buat gede 1 slash foldernya ya, var slash www slash vhost slash gede1.com. Oke. Untuk user FTP gede 1 sudah memiliki folder gede1.com. Sekarang kita lanjut ke pemberian hak akses foldernya ya, yaitu chmod min r. Nah, di sini kalian bisa isi 755 atau 707 770 ya, 770 atau 750 seperti itu ya. Di sini agar lebih aman kalian kasih 755 saja. Lalu slash. Nah, ini juga untuk 755 ini sudah kita bahas di video minggu lalu ya, jadi saya tidak membahas lagi sekarang. Lalu kita lanjut sekarang slash var di mana foldernya itu berada, slash var slash www slash vhost dan nama folder atau nama domainnya. Oke. Oke, di sini CMOD ya, CMOD bukan OMD. Oke. Ada kesalahan. Nah, di sini sudah berhasil. Selanjutnya kita buat untuk pembeli kedua. Nah, di sini pembeli kedua saya beri nama SMKN 1 Kutsel. Oke, kita coba. Nah, di sini akunnya sudah saya buat sebelumnya, jadi saya akan tambah ORG di belakangnya. Nah, kita buat passwordnya. Ini juga. Oke. Lalu kita seperti tadi, langkah yang tadi, kita bisa ubah kepemilikan folder sesuai dengan apa user FTP kita, yaitu smk1 kutsel org ke folder smk1 kutsel.org. Oke. Yang kedua itu, nah sayangnya di sini ada permasalahan di mana domain smkn1kutsel.portal itu tidak ada di dalam folder dari vhostnya.
Nah, setelah saya telusuri, di sini ternyata domain tersebut berada di panel admin ya. Jadi panel admin utama. Nah, di sini panel admin utama dari komputer saya itu ada di XYZ. Nah, jadi di sini SMP1 portal itu ada dia di XYZ. Nah, di sini kan kendala tentunya karena si pembeli 2 itu harus membuka ke folder XYZ yang seharusnya tidak bisa dibuka. Nah, cara mengatasinya adalah kalian bisa kalian masuk ke dalam panel admin terlebih dahulu sebagai admin ya. Kalian bisa membuat dengan easy add domain. Jadi di sini kalian bisa membuat nama domainnya, misalnya oke, sebelum kita membuat, pastikan kalian menghapus domain yang sebelumnya ya. Sini kalian masuk ke list, masuk ke portalnya, lalu kalian bisa delete akun di sini. Nah, di sini artinya adalah mendelete domain yang ada. Nah, di sini tinggal kalian submit saja, maka domain sudah tidak tersedia lagi yang smkn1.portal. Nah, di sini kalian bisa membuat domain baru yaitu smkn1.portalnya ya. Kita bisa cek di bin.scp juga. Cek dulu. Masih ada ya portal. Nah, di sini sudah nggak ada ya, sudah terdelete karena kita tidak bisa membuka lagi. Oke, sekarang kita buat easy add domain. Di sini kalian bisa buat domain yang sama, kutsel.portalnya. Ini tinggal submit saja. Nah, di sini kalian masuk ke dashboard. Nah, sama seperti tadi, kalian lakukan transfer domain ke panel yang ingin kalian transfer ya. Di sini kan kita simpan satu kutsel.org yang akan kita transfer domainnya. Nah, di sini sudah sukses untuk transfer domain. Kalian selanjutnya tinggal menghapus, masuk ke menu utama lagi. Kalian tinggal menghapus di list panel user. Di sini kan dia membuat domain baru untuk membuat folder yang ada di vhostnya. Kalian bisa hapus ini karena ini tidak diperlukan lagi. Oke, kalian bisa delete. Sudah sukses ya kita delete. Kita bisa lanjut lagi melakukan settingan FTP yang tadi. Oke. Di sini kalian bisa isi ya nama foldernya, kepemilikan foldernya itu untuk pembeli 2 dengan FTP usernya smkn1 kutsel.org memiliki 2 folder kepemilikan yaitu smkn1 kutsel.portal dan .org ya. Di sini sudah oke. Baru kita lakukan chmod. Nah, seperti tadi minr 777. Oke, ini sama semua. Oh, maaf ya, di sini harusnya 755 sebagai aksesnya. Oke, di sini sudah selesai kita melakukan konfigurasi FTP sesuai dengan soal di mana konfigurasi FTP pada server. Nah, tadi kan kita sudah melakukan, tapi di dalam pengujian itu kan diminta yang sudah terkonfigurasi dengan menerapkan keamanan pelanggan. Oke, maksud dalam keamanan pelanggan ini kita akan coba langsung ya masuk ke FTP server kita. Di sini GD1 sudah saya buka. Saya akan membuka untuk FTP pelanggan kedua. 9298 GD1 kutsel.org. Nah, di sini seharusnya folder GD1 tidak bisa dibuka tidak bisa di delete datanya ya, tapi ini bisa dibuka foldernya oleh smkn1 kutsel.org. Nah, ini bisa dibuka, tapi kita coba untuk mendelete webstartnya coba. Nah, di sini sudah tidak mau mendelete karena membutuhkan permission ya. Oke, di sini berarti sudah oke.
biarpun memang masih data pelanggan masih bisa dilihat, dan tentu saja ini belum menerapkan keamanan yang benar-benar aman ya untuk pelanggan, karena seharusnya folder ini tidak boleh dilihat oleh pelanggan lain. Oke, jadi karena di sini kita menggunakan percobaan, kita asumsikan seperti itu. Untuk di GD1 kita refresh dulu ya, jadi refresh ya. Sini kita masuk ke kucel.org, kita coba lagi. Nah, di sini juga tidak mau. Oke, jadi sudah nggak mau semuanya untuk membuka masing-masing. Nah, langkah selanjutnya kita lihat di Word ya, sesuai dengan perintah tugas, di mana kita dapat membuka. Oke, yang pertama melakukan pengujian dari PC client, yaitu IP static. Saya menggunakan IP static ya, sebenarnya di sini boleh menggunakan IP DHCP sesuai ketentuan di atas. Oke, saya cek dulu. Sini kita lihat saya menggunakan IP static yaitu 1.4 dan default gateway 11 ya ke server. Oke, sudah static. Untuk pengujian lebih lanjut kita ping ya, agar 19.68.1.1 ini sudah oke. Lalu kita ping domain, ini juga kalian harus sering-sering mengecek ping domain ya, agar memastikan apakah domain kalian itu mau terbaca apa tidak di komputer klien. gd1.com. Nah, di sini juga sudah mau, dan pastikan IP yang didapatkan ini IP servernya. Di sini 192.168.1.1 itu IP servernya. Kalau IP selain itu berarti ada kesalahan dalam bukan dalam konfigurasi sih, itu kesalahan di dalam jaringannya ya, jaringan entah klien ataupun server. Di sini juga kita coba SMS1 kucel.org. Di sini salah. Sudah mau juga. Lalu yang portal terakhir lah. Portal. Oke, semua sudah mau. Kita lanjut untuk menguji atau dapat membuka website sesuai domain. Nah, di sini saya akan memberi ketentuan konfigurasi pembeli 2 itu domainnya seperti ini. Nah, kita akan coba sekarang untuk melakukan konfigurasi tersebut, di mana kita coba dulu untuk pembeli 2 ya. Di sini saya buka pembeli 2 yang org. Nah, tempatnya kan di httdocs. Kalian bisa delete ini, kalian hapus. Setelah kalian selesai menghapusnya, kalian tinggal masukkan sesuai dengan ketentuan tadi. Nah, di sini kalau tidak salah untuk .org itu Kolapedia. Dan ya, kalian cari yang ada index.html-nya. Nah, di sini kan kalian bisa lihat, nah di sini ada index.html. Jadi kalian copy di sini. Ya, pokoknya yang ada index.html itu semuanya lah kalian copy dalam folder tersebut. Jadi jangan langsung foldernya ya. Nah, di sini sudah oke. Sekarang kita masuk untuk ke portalnya. Oke, di portal sama seperti tadi, kita hapus juga. Nah, di sini kita menggunakan Guitar School ya, nama domain, nama dari template-nya. Nah, di sini indeks HTML-nya di luar, jadi kalian langsung mengopi yang ada di luar ini gitu. Jadi sesuaikan ya, dimana ada index.html, disitulah kalian copy filenya. Disitu yang kalian transfer filenya ya. Oke, di sini sudah oke dua-duanya. Sekarang kita coba buka smkn1 kucel.org dan smkn1 kucel.portal. Sudah mau ya kebuka untuk Kolapedia. Yang kedua sudah juga mau kebuka. Oke. Pengujian pertama untuk pelanggan kedua kita sudah oke. Nah, selanjutnya ini yang mungkin dari kalian beberapa masih bingung cara memasang WordPress ya. Sesuai dengan ketentuan untuk pembeli 1 itu dia menggunakan WordPress. Oke. Jadi kalian sama seperti tadi ya. Oke.
masuk ke pakai menggunakan FTP ini ya, FTP untuk pembeli 1. Di sini kan tadi saya menggunakan FTP pembeli 2, nanti tidak bisa mendelete. Jadi menggunakan FTP pembeli 1, kalian tinggal hapus sesuai yang tadi ya di htdocs-nya. Oke, sekarang kita masukkan file WordPress-nya. Nah, di sini karena ini PHP 5, kalian gunakan WordPress yang 5.0 ke bawah ya, lebih baik untuk menjaga-jaga. Kalau WordPress yang 5.5 itu harus menggunakan PHP 5 ke atas seperti itu. Nah, di sini hal yang harus kalian setting pertama kali adalah copy WP config-nya. Yang simple ini kita ubah di WP config saja karena WordPress membutuhkan ini. Kita buka ya, menggunakan Notepad boleh, menggunakan editor boleh, editor untuk coding. Nah, di sini kalian tinggal ubah database name here-nya, username, password. Ini lihatnya di mana? Oke, kita bisa langsung masuk saja ke EHCP-nya lagi. Logout, masuk ke username atau user panel pembeli 1 ya, yang ingin dimasukkan domain, yang ingin dimasukkan database-nya ya, 23. Nah, di sini pada bagian PHP admin kalian login menggunakan user yang tadi sudah kita buat di awal, yaitu sama ya, gede1.com lalu password 123. Nah, di sini sudah ada yang namanya database. Nama database-nya itu adalah ini, gede1.com. Jadi, di sini untuk database name-nya kalian isi gede1.com. Tadi untuk masuknya, masuk ke PHP admin itu usernya juga gede1 kan yang kita pakai. Sebenarnya kita bisa menggunakan root juga, tapi lagi-lagi demi keamanan data pelanggan itu lebih baik pelanggan sendiri menggunakan PHP adminnya atau usernya dia, seperti itu. Jadi di sini passwordnya yang kita gunakan untuk login ke PHP adminnya ya, sekali lagi itu 123. Tinggal kalian simpan. Untuk DB host kalian isi localhost saja karena kita masih menggunakan localhost kan, masih offline gitu istilahnya. Lalu kalian bisa mentransfer filenya sekarang. Oke, kita copy semua di sini lalu kita transfer. Nah, di sini mungkin akan agak lama prosesnya, jadi akan saya percepat saja untuk proses transfernya. Di sini sudah selesai ya, kita copy file WordPress-nya. Kita masuk ke bagian browser lagi, lalu gede1.com. Kita masuk ke alamat domain ya. Nah, di sini sudah masuk ke dalam tampilan WordPress-nya. Nah, sebelum step ini kan seharusnya ada step yang lain tuh, yang minta database user, password, sama ya username. Nah, itu sudah kita buat tadi di WP config-nya. Jadi kita tidak perlu lagi membuatnya. Nah, itulah enaknya kalau kita sudah membuat WP config terlebih dahulu ya. Di sini kalian hanya tinggal mengisikan set title. Set title-nya gede1.com seperti itu. Username-nya untuk login kalian ingin apa, gede1.com misalnya ya, kita kasih semuanya sama saja. Nah, passwordnya di sini gede1.com. Nah, sini masih lemah sih, tapi ya oke aja lah. Konfirmasi password oke. Emailnya kalian isi gede1. Ini kita tinggal install aja sih sebenarnya. Kita tinggal login, masuk seperti yang tadi kita buat, gede1.com, passwordnya juga gede1.com. Nah, sudah deh, kita sudah login ke dalam WordPress-nya. Nah, sini sudah selesai. Kita pakai template default-nya saja sudah oke. Jadi kalau kalian mau ganti, ini
Kalian bisa langsung ganti saja di appearance, habis itu ke tema. Ini kalian bisa pilih yang kalian inginkan ya. Di sini saya coba pakai tema bantuan dari WordPress. Nah, jika kalian ingin dulu tema untuk WordPress-nya juga boleh. Itu lebih bagus. Di sini sudah selesai. Nah, tugasnya juga sudah selesai. Cuma sampai situ saja. Dimana terakhir adalah dapat membuka FTP server yang sudah terkonfigurasi dengan menerapkan pengamanan pelanggan. Itu sudah kita lakukan tadi ya di FTP. Untuk dapat membuka website sesuai domain juga kita sudah dapat membuka ya, ketiganya sudah oke. Nah, jadi sebenarnya kalian saya rasa sudah bisa membuat atau mengkonfigurasi share hosting. Tetapi mungkin beberapa dari kalian masih kurang ingin atau kurang minat baca tugas yang saya berikan. Karena di sini pun sudah tertera kan melakukan transfer domain. Nah, jadi kalau kalian belum melakukan transfer domain ya kalian kehilangan satu step. Jadi kalian kehilangan nilai satu buah seperti itu. Untuk tugas kali ini sudah oke. Mungkin memang ada beberapa dari kalian yang masih gagal atau ada troubleshooting yang memang menjadi kendala kalian. Nah, untuk troubleshooting sendiri, saya pun masih belum banyak mendapatkan troubleshooting di HCP ini. Nah, jika kalian mendapatkan troubleshooting, itu artinya adalah kemajuan untuk kalian, di mana jika kalian bisa menyelesaikan troubleshooting tersebut, kalian akan mendapat ilmu yang lebih banyak ketimbang teman kalian. Seperti itu. Nah, maka dari itu, untuk membagi lebih banyak ilmu kepada teman kalian, kalian bisa menge-share troubleshooting yang kalian miliki ke dalam grup yang sudah ada, dan jika kalian bisa menyelesaikan troubleshooting tersebut, kalian bisa share cara melakukan penyelesaian troubleshooting tersebut. Nah, maka dari itulah saya suruh kalian untuk terus jika ada kendala itu selalu share di grup ya. Biarpun memang kalau ada yang chat pribadi, saya memang tetap bantu biarpun saya tidak bisa bantu sering-sering. Nah, maka dari situ kalau kalian ngechat di grup itu akan kemungkinan terbantu kan lebih cepat karena saya tidak mungkin bisa terus-terusan membantu kalian selama 24 jam seperti itu. Oke, jadi konfigurasi untuk tugas share hosting menggunakan EHCP sudah selesai. Ya, mungkin jika ada troubleshooting, sekali lagi troubleshooting, kalian bisa menyelesaikannya secara bareng-bareng atau bersamaan ya. Karena dari troubleshooting lah kalian bisa mendapatkan banyak ilmu sekali lagi ya dari troubleshooting. Bukan ketika kalian membuat sesuatu itu lancar gitu loh. Jadi ketika kalian buat sesuatu ada troubleshooting, dari situ kalian mendapatkan ilmu. Nah, dari ilmu tersebut yang kalian dapat dari troubleshooting, dari situ kalian akan lebih percaya diri lagi untuk menyelesaikan atau mengambil job-job yang ada. Contohnya seperti ini, di mana untuk konfigurasi control panel atau konfigurasi server, jika kalian sudah banyak itu mendapatkan troubleshooting, saya rasa kalian akan lebih percaya diri untuk mengambil sebuah job yang berhubungan dengan sebuah server seperti itu. Jadi pada saat masa-masa kalian sekolah sekarang, saya lebih mengharapkan kalian lebih banyak untuk mencoba ketimbang kalian hanya berhasil saja tanpa mendapatkan ilmu yang lebih seperti itu ya. Oke, saya sudahi untuk pertemuan kali ini.